Ya, kita ada yang raise hand nih. Pak Gunawan. Ada tuh, Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Ini ada yang mau ke Bali, kita langsung ke Bali. Saya off cam ya, karena Ya. ini perjalanan ke Kintamani lagi. Aduh. Sambil berjalan ke Kintamani. Menarik tadi yang disampaikan oleh Dr. dan Prof. Nurlia tadi. Ada dua hal yang saya rasakan. Satu, pesimisme. Yang kedua, optimisme. Pesimisnya begini, karena menurut saya oligarki politik ini sudah sangat luar biasa menggurita. Sehingga mulai dari Verfak, penjadwalan pemilu, termasuk nanti waktu kampanye apakah akan dirubah dengan waktu yang lebih pendek, atau bahkan nanti aturan-aturan yang lain yang keluar di KPU, ya ini menunjukkan memang oligarki politik ini sudah sangat luar biasa, sehingga betapa beratnya gitu, bagi caleg partai-partai baru, kemudian partai kecil, ya ini untuk bisa eksis, ini luar biasa. Pesimisnya begitu, tapi optimisnya bahwasannya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi semua itu hanya asbab saja, oligarki politik hanya asbab saja. Saya masuk pada teknis, Bu Doktor, yang ingin saya tanyakan. Sejak pencoblosan, ini teknis sekali, di mana letak krusial suara itu hilang. Dari mulai nyoblos, dihitung di TPS, sampai jadi penghitungan, karena operasinya kan sebenarnya kalau kita menang itu ada dua menurut saya. Satu elektabilitas, dan kedua non-elektabilitas. Kalau elektabilitas fair, jujur, terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan, insya Allah bisa bersaing dengan non-elektabilitas ini yang menjadi masalah. Ada orang sudah santai saja, nanti jadi dah, jadi nggak perlu repot-repot, nanti saya ngatur. Ada yang main begitu, ada non-elektabilitas. Nah, bagaimana mengamankan suara ini? Di mana titik krusialnya yang dulu Bu Kusnul menyampaikan di kecamatan. Nah, ini saya ingin tahu teknis-teknisnya kayak apa, kecurangan-kecurangannya bentuknya bagaimana, sehingga kita bisa antisipasi. Walaupun ketika pemilu-pemilu yang lalu ya kita amankan form yang dari TPS itu, tapi saksi kan begitu banyak. Ada tempat-tempat yang kosong, yang kita tidak bisa mengaksesnya. Ada saksi yang lupa bawanya, yang dipersulit untuk mendapatkan data lengkap itu. Nah, ini juga menjadi kendala tersendiri, walaupun kita sudah antisipasi dengan pusat data, sehingga seluruh masuk ada kecurangan kita pasti tahu. Ini kan. Nah, itu saja Bu Dokter pertanyaan saya berkenaan dengan yang paling krusial ngilangin suara dari mulai pencoblosan sampai pusat, itu seperti apa dan di mananya yang paling ini kan. Ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Husnul, nanti mungkin kalau Prof. Nulia menambahkan silakan. Dia lagi itu juga. Jadi pertama gini, yang tadi saya katakan DPT. DPT itu adalah sumber dari kecurangan. Itu ilmu politik ya, tahun 71-an di negara-negara Afrika teorinya. Rose ini ya. Saya udah pernah nulis sih. Nanti kapan-kapan saya cek deh tulisan saya yang khusus isu-isu tentang manipulasi. DPT itu sumber. Makanya kenapa saya selalu bicara tentang TKA yang dikasih IKTP dan sebagainya. Kenapa? Dari sumber itu tadi. Caranya, nah ini saya tidak mengajarin bagaimana ininya ya. Mereka itu dengan DPT, misalnya di daerah di Dapil itu 200 orang ya. Tapi sesungguhnya realitasnya cuma 150. Penggelembungan. Atau di daerah situ yang suara Anda itu banyak, tapi nanti diciutkan. Nah, itu penggelembungan maupun penciutan. Itu salah satu. Supaya apa? Supaya nanti ini bisa dikotak-atik. Jadi kalau 150 ternyata 200, yang 50 tetap nanti jumlah di bawahnya tetap 200. Ya, yang kayak gitu-gitu. Itu sangat teknikal dan detail kayak gitu ya di dalam konteks itu. Sehingga ini menjadikan kadang-kadang menjadi persoalan. Makanya
contoh misalnya Pilpres 2019. Tim IT-nya 02 itu teman-teman dari ITS kan, itu menengarai bahwa ada sekitar 15 jutaan suara DPT itu yang double ini dia punya. Misalnya satu TPS saja sekian nama yang sama, tapi itu ada 200. Ya, waktu di Komisi 2 kita bikin acara yang di Komisi 2 DPR, kebetulan saya salah satu pembicara, dan kasihan itu anggota KPU-nya yang meninggal ini, si Firian ya, Firian gini-gini, saya bilang, Firian, ya, ini masukan saya sebagai mantan anggota KPU. Anda catat, Anda cek dan dicek. Nggak usah Anda bertahan defensif tentang itu. Coba cek dan dicek. Nanti Anda pulang, Anda cek dan dicek di dalam konteks ini. Apakah betul? Anda cek satu persatu apa yang disampaikan oleh tim ini. Ya. Dan persoalannya pada saat Menteri Sosial hari ini, siapa itu yang perempuan dari Surabaya itu mengatakan ada 16 jutaan penerima apa itu? Penerima BLT. Logistik itu, BLT, bukan BLT yang dibagi-bagi beras dan sebagainya itu. Katanya ada 16 jutaan warga yang double. Jadi gimana ini? Mereka sekarang sudah berkuasa mengatakan ada 16 juta, dulu pada saat pemilu Pilpresnya lawan politiknya mengatakan ada 15 jutaan pemilih yang double. Kan nggak mungkin yang penerima BLT atau penerima yang tadi itu logistik itu belum 17 tahun, kan enggak. Sama juga. Nah, data ini menjadi isu krusial. Makanya dulu pertama kali negara Republik Indonesia memiliki database penduduk itu KPU 2004 yang bikin. Tapi BPS yang ngerjain. Saya contek itu dari KPU Australia. Kenapa? Karena pertama kali kita persoalan itu selalu persoalan DPT. Karena itu nanti bisa diotak-atik itu. Apalagi membuat waktu itu dengan KTP. Dulu kan banyak orang punya double triple KTP. Makanya kita bikin yang namanya kartu pemilu. Dulu kan kita punya kartu pemilu. Ya. Masih ingat dulu dengan kartu pemilu kita? Ingat dengan kartu pemilu kita, kelihatan nggak? Ya, ini KPU 2004 bagus, tapi kemudian diganti lagi oleh KPU karena harus ada daerah, diganti nomornya menjadi NIK. NIK ini sangat apa namanya? Sangat mudah karena kita tahu kan nomor NIK-nya siapa oleh siapa. Kita dulu sudah bikin. Ini BPS yang bikin nomor pemilih. Ya, pemilih itu provinsi, kabupaten kota, kemudian kecamatan, kelurahan, terus baru nomornya, nomor 0007. 01 sampai 6 itu keluarga Megawati. Saya satu kelurahan dengan Megawati. Jadinya dulu dikatakan, Bu, untuk daerah yang semua apa namanya, semua di situ nggak ada pejabat, maka KPU pusat nomor 1. Tapi kalau ada pejabatnya dulu baru KPU. Saya kebetulan nomor 007. Ini masih ada nih saya. Berapa tahun ini? 2004. Ya. Masih ada kartu pemilih saya. Karena ini contoh dari bagaimana penyelenggara pemilu meletakkan fondasi dari penyelenggaraan pemilu. Itu ada tulisan saya di tempatnya Prof. Nuriyah Nurdin tuh. Di MIPI tentang penyelenggara pemilu. Siap, ya. Ibu. Jadi kalau kita balik lagi di situ memang yang tadi elektabilitas dan sebagainya iya, tapi kemudian non elektabilitas yang tadi ya ada kekuatan-kekuatan di luar itu. Cuma kan persoalannya yang di sini jangan masuk jadi setan ya. Ngapain? Ini ada nih siapa tadi yang nulis di situ, ngapain masuk jadi setan? Susah baru masuk jadi setan, belum memperbaiki udah mati lagi. Dia masih setan kayak gitu kan. Jangan dibaca, Bung. Ya enggak, maksudnya ya saya sih kebaca bukan jangan dibaca. Chatnya di situ. Jadi balik lagi, kalau tadi Pak Gunawan di kecamatan ya, makanya dulu di kecamatan kita kasih mahasiswa. Mahasiswa itu kan predatornya. Walaupun kita nggak percaya betul, tapi bagi saya mahasiswa adalah the least corrupt group, kelompok yang paling sedikit korupsinya di dalam konteks itu, karena masih belum menikmati. Walaupun sekarang juga susah, aktivis-aktivis mahasiswa yang dibawa ke istana dikasih
handphone dan sebagainya susah Iya. juga. Tapi kan itu sedikit. Sebagian besar kan enggak. Ya, jadi ini persoalan. Jadi sebetulnya di kecamatan. Nah, bagaimana? Menurut saya lagi-lagi kalau Anda ikut pemilu memang detail. Jadi bikin sistem paralel dengan KPU. Tapi tidak harus semua. Tidak harus 810 ribuan TPS. Anda bikin sistem yang kira-kira target menangnya di mana? Ya, di atas 4%, berapa persen targetnya? Ya itu saja. Anda bikin sistem paralel, dijaga di situ. Yang lainnya, ya tetap dijaga, tapi maksudnya Anda menjaga di suara-suara yang kantong-kantong suaranya. Dengan demikian, tidak terlalu mahal, ya, bikin sistem sederhana, dan sebagainya. Nah, itu nanti ada teman-teman tuh yang biasanya sudah pada ahli kan, di setiap kali pemilu, bikin sistem paralelnya itu seperti apa. Termasuk juga data-data. Kenapa? Kalau Anda sengketa pemilu misalnya, Anda bawa ke MK, emang MK baca? Enggak. Ya, jadi kalau misalnya Ini berapa sampai kali fotokopi itu 2 miliar itu fotokopi kemarin tuh Sandiaga Uno. Nggak dibaca ya. Siapa yang mau baca 4 kontainer data? Iya. Enggak dibaca. Jadi Saya nggak tahu itu nanti gimana itu kalau seperti itu. Ya, jadi makanya kalau saya itu gimana dulu caranya, mereka itu udah beres di tingkat yang paling bawah. Ya, kalau beres di tingkat yang balik, makanya dulu pakai data IT. IT aja nggak ada model 2004. Yang hari pertama jam 1 siang data itu sudah bisa dilihat. Kalau 21 hari kemudian, ya untuk apa mau? Oh ya sekarang kita juga ada data IT, tapi 21 hari. Anda sudah kalah dengan yang 4.000 TPS oleh lembaga survei. Kalau Anda percaya dengan 4.000 lembaga TPS lembaga survei, untuk apa kita bikin pemilu di 810 ribuan TPS? Nah, yang kayak gini-gini memang membutuhkan kemampuan otak kayak gitu ya, kemampuan pikiran, kemampuan hati itu tadi ya, bahwa amanah ini nanti akan dihisap di dalam konteks itu ya. Jadi akhlak itu menjadi sangat penting di dalam konteks penyelenggara ya, supaya mengantarkan suara rakyat ini aman sampai di ini. Nggak gampang, memang nggak gampang. Tadi kayak misalnya Ibu Sarah misalnya mengatakan, oh ya kasihan KPU nggak ada, kasihan udah duitnya banyak. Kalau Anda gini loh, saya dulu bahasanya itu gini, tenang aja, Bismillah ya, sampai saya bikin gerakan baca Al-Fatihah. Lucu ya. Habis kalau dikasih doa pagi petang kan panjang tuh. Siapa yang baca doa pagi petang yang panjang? Ya kamu aja yang doa pagi petang panjang. Akhirnya saya Fatihah. Cek deh sama KPU yang faksi saya kayak gitu. Ada faksi-faksian deh anggota KPU juga kayak gitu. Tapi kan kita nggak keluar faksi-faksi itu di dalamnya kayak gitu. Itu keras di dalam konteks ini. Dari mulai bagaimana bikin dapil, alokasi kursi, itu tarik ulur. Semua teori kita taruh di meja. Kayak gitu kan. Ada keinginan untuk bikin dapilnya kecil, partai-partai Islam habis. Atau partai-partai agama, kan dulu nggak cuma Islam aja kan, ada yang Kristen, ada ini habis. Nah itu yang waktu itu saya. Kenapa? Jadi kalau Anda yang tadi selalu ngomong, oh kita partai baru, jangan menggunakan itu. Kan emang ya udah, Bismillah, emang Anda baru, tapi nggak usah itu menjadi, aduh kasihan deh, gue ini kan partai baru, belum ada ini, nggak perlu. Anda baru, Anda lama, kekuatannya ada di Tuhan kok, bukan di kalian semua. Nah, kalau kemudian, oh iya tapi realita lapangannya, gitu. Realita lapangan kemana? Ya setan memang ada, setan aja nggak mati sampai kiamat nanti, kayak gitu kan? Itu loh, maksudnya kita juga pahami itu, setan ada terus di mana-mana, bahkan mereka beranak pinak nggak ada yang mati kayak gitu. Ya akhirnya ya begitu, akhirnya kita sendiri. Kalau ditanya, kenapa pada dasarnya dari langit? Ya Anda tinggal percaya iman atau percaya setan, kayak gitu kan. Nah kalau imannya kiwir-kiwir kan, bahasa saya selalu itu dari dulu 98. Imannya jangan kiwir-kiwir kalau sudah berjuang kayak gitu kan. Bismillah, kalau jadi alhamdulillah, kalau belum jadi alhamdulillah juga. Ala kulihal kayak gitu kan. Kalau saya sih Bu optimis Bu belum. dengan Sarah ini.
Optimisnya beliau orang pintar ya, akademisi, kemudian punya jaringan kuat, terus insya Allah imannya dan semangatnya kuat tadi. Tapi dari Ibu penguatan tadi, benar-benar penguatan Bismillah. Penguatan maksud saya ini untuk semua ya, untuk semua. Kalau sudah itu Bismillah, fokus. Saya akan jadi makanya saya bilang. Untuk nanti membuat Bu strategi kecil-kecilan sederhana dibuatkan. Saya dapil ini, suara saya di mana saja, saya akan mendapatkan suara di TPS mana saja, saya punya jaringan namanya siapa saja, yang kayak gitu. Bahkan gini, yang saya perhatikan biasanya yang punya duit itu langsung dengan tim kan, tim. Nah itu kayak lembaga-lembaga survei, tim-tim sukses itu yang sukses timnya. Pokoknya duitnya banyak ya, Bu. Duitnya banyak, mereka bayarin bulanan ini itu. Nah, konstituen enggak. Jadi kalau masih ada waktu yang namanya reach out ke konstitusi, itu penting. Langsung perkenalkan kepada konstitusi. Ya, misalnya gini, Anda bayar tim, satu orangnya 5 juta sebulan. Ya. Dengan Anda membayar 5 juta, berapa suara yang kira-kira Anda akan dapatkan? Bukan bayar 5 juta artinya misalnya di situ ada kematian. Anda ini di situ ada perempuan yang baru melahirkan, Anda sumbang. Di situ ada toilet umum yang perlu disumbang. Nah, disumbang. Di situ ada bencana, Anda sumbang. Kira-kira dengan cara yang kayak gitu, berapa suara yang bisa didapatkan dibanding dengan membayar satu orang tim yang 5 juta itu setiap bulan. Nah, yang kayak gitu-gitu kita harus ukur dengan, itu kan semua terukur sebetulnya. Kira-kira sampai di sini saya dapat ini. Kalau sudah persiapan yang matang detail seperti itu, hasilnya la haula wala quwata illa billah. Yang penting itu ikhtiarnya, jalannya, berjuangnya itu sudah dilakukan. Yang kayak gitu. Tapi nggak usah, oh iya, yang lain itu pakai uang, udah urusannya dia. Nggak usah kita omongin. Nanti apa yang kita berangkat sudah dengan cara bismillah itu bisa hancur lagi gara-gara kita ngomongin yang lain. Kayak gitu kan. Tapi Bu, kenapa kok setan, ya tadi istijrat ya, yang ikut setan malah ini. Ya emang begitu di dunia. Tinggal Anda imannya kuat atau tidak, ikut setan atau ikut Allah dan Rasulnya. Yang kayak gitu-gitu aja. Ya agak sedikit klise sih. Tapi begitu memang. Ya, jadi nggak usah terlalu realitanya yang karena duit dia menang, nggak semuanya. Ada banyak yang punya duit banyak juga nggak menang. Gagal. Banyak. Kan cuma persoalannya yang menang di DPR memang banyak yang punya kekuatan finansial. Apalagi kekuatan finansialnya dari mana? Makanya saya selalu tanya itu, ini uang setan dimakan hantu. Bu, kok jadi kami hantu? Oh ya saya balik ya, uang hantu dimakan setan, terserah kalian mau yang hantu atau yang setan. Itu kalau saya bicara dengan orang-orang yang selalu, saya kan sering bintek DPRD kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya saya cukup keras di dalam konteks itu. Untuk apa? Untuk apa Anda melakukan yang seperti itu? Ya, apalagi jelas-jelas dalam aturan mainnya tidak boleh kayak gitu ya. Dalam konteks itu kan ini bukan subhat kayak gitu. Kalau subhat itu ini boleh apa enggak? Ini jelas di dalam yang namanya perjanjian, peraturan kalau saya mau maju adalah begini. Nah, ikhtiarnya yaitu tadi, selain modal kapital, Anda punya modal sosial. Modal kapitalnya tetap namanya cost politik. Biaya untuk melakukan, ya bahasa saya, apakah Anda keliling DPT itu, keliling dapil itu jalan kaki? Kan enggak. Pasti kan naik mobil, beli bensin, beli aqua, beli ini, yang kayak gitu-gitu. Ketemu rakyat juga pasti ada apa ini, ada kematian, Anda masih ada sumbangan kematian, ada sumbangan kelahiran, Anda ketemu orang, mencatat dan sebagainya, bantu, memotret apa yang sebetulnya dilakukan. Reach out ke pemilih yang tadi, modal kapital tadi. Punya jamaah, majelis taklim, ya berapa suara yang bisa dibawa masing-masing, apa saja biaya yang harus lakukan. Misalnya saya punya majelis taklim A, tapi pimpinannya dari majelis taklim A ini kan butuh yang namanya cost politik kayak gitu ya, biaya untuk jalan, biaya untuk, ya tentu saja itu dibutuhkan, bukan biaya untuk membeli suara.
Ya. tapi biaya untuk meyakinkan bahwa Anda pantas untuk dipilih dengan itu. Terus kemudian Ibu. ininya apa? Ya udah, kampanye misalnya. Tadi ya kampanye. Kampanye juga. Gimana sih kita mau melakukan kampanye-kampanye? Ya, door to door bisa dilakukan, group to group bisa dilakukan. Itu tadi, reach out. Anda ada kematian datang, Anda pergi ke pasar, Anda pergi ke ini. Nah, suara Anda di mana? Ya. Jadi harus dihitung dulu, suara saya ada di situ. Ya nggak perlu suara di ujung dunia Anda mesti kampanye di ujung dunia situ. Gitu kan ada ya daerah pencil, tapi itu bukan suara saya. Ya nggak perlu ke sana. Kayak misalnya Ganjar waktu bertanya ke saya waktu itu. Saya bilang, suaramu emang di desa-desa atau di kota? Di kota, Bu. Ya ngapain kamu terlalu banyak fokus di desa? Kalau suaramu di kota, ya Anda ambil suara di kota itu. Nah, contoh kayak gitu. Karena Ganjar dulu mahasiswa saya S2. Yes. Dulu Lurus zamannya nggak sih, yang Bu? pertama. Ibu, aku nambahin sedikit, Bu, buat Ya. Bu Sarah. Ya, alhamdulillah tadi masukan-masukan Bu Husnul ya praktis, kemudian juga aplikatif. Insya Allah semua yang dilakukan Sarah itu adalah permanen campaign ya selama setahun dari Januari 2022 sampai Januari 2023. Dan kemudian semua yang Ibu katakan tadi insya Allah sudah beliau lakukan Ibu ya, artinya menyambangi masyarakat dan kemudian tadi menunjukkan kepedulian dan kemudian dengan niatan ibadah, niatan infak, sedekah, tapi langkah konkret dari Bu Husnul perlu Sarah. Jadi lebih katakanlah sifatnya strategis, kemudian lebih sistemik, artinya sistematis. Daerah mungkin mana yang memang Sarah bisa harapkan. Jadi gini Bu, kadang-kadang nyumbang ikhlas, tetapi kemudian tidak terjadi pemantauan atau kontrol gitu atau yang mutaba'ah lah kalau bahasa Arabnya. Jadi yang penting adalah mengevaluasi mana dapil yang tadi kata Ibu. Apakah memang kalau Majelis Taklim juga Sarah udah bergerak Ibu. Kemudian kan beliau ini politisi Bu, akademisi ya, doktor. Jadi mungkin bahasanya perlu disesuaikan dengan katakanlah masyarakat di Sukabumi itu, kemudian mana yang benar-benar prioritas untuk didatangi, dan dengan dana yang terbatas itu juga benar-benar yang katakanlah yakin ada bonding gitu. Jadi yang mungkin Ibu bilang itu artinya akan nyetrum nggak hati kita sehingga dia punya trust gitu, kepercayaan kepada kita, bukan hanya karena kita bantu tadi yang takziah atau yang sunatan khitanan kita bantu, dan mudah-mudahan juga ya dengan sumbangan-sumbangan yang halal dari teman-teman, dari orang-orang yang kita percaya, itu berkahnya berkali-kali lipat seperti orang yang punya uang yang tidak halal ya. Nah, tidak halal itu kan cepat hilangnya juga. Itu sedikit tambahan, Ibu. Mungkin ada lagi. Ini saya mengambil alih Dr. Tapi Helda. bukan Silakan Bu Sita, ya, Ibu. bukan kemudian oh iya saya nyumbangnya supaya milih. Enggak, itu sebetulnya amal soleh mudah-mudahan doanya itu. Insya Allah. Tapi dipantau Bu, dipantau yang potensial tahu. Jadi ada yang khusus, ada yang khusus memang reach out pemilih ya, gitu. Betul, jadi berapa majelis. Jadi benar Ibu, nggak harus Sarah menjangkau seluruh pelosok Sukabumi gitu yang mungkin tadi di luar katakanlah potensial basis masanya Sarah gitu atau potensial voternya Sarah gitu. Tapi kalau itu Ibu ajak mahasiswa. Mahasiswa itu dia bayarnya sedikit ya, maksudnya dikasih uang operasional saja, tapi insya Allah kerjanya itu lebih. Jadi kan saya dari dulu selalu dengan mahasiswa. Ya di KPU aja sampai 54.900-an aktivis mahasiswa yang kita kirim ke 4.267 kecamatan, 442 kabupaten kota, dan 32 provinsi termasuk yang di Jakarta. Jadi selalu dengan mahasiswa. Jadi keuntungan kita mengajak mahasiswanya, yuk siapa yang mau ini. Sampai kemudian nanti misalnya menulis di media-media lokal. Kemudian bikin YouTube ya, jadi kayak podcast, bikin yang kayak gitu-gitu. Jadi target anak-anak milenialnya, pemilih muda. Ya, tidak cuma pemilih pemula tapi muda, 17 sampai 29 tahun. Ini cara kita kampanye juga berbeda ya, untuk semuanya juga begitu. Jadi menarik untuk mengajak mereka di dalam konteks itu. Walaupun suara
anak-anak milenial itu biasanya swing voters. Dia bisa Swing mudah voter. untuk berubah. Belum fix. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim yang kayak gitu-gitu, mereka sudah ini. Apalagi kalau mereka sudah merasa kondisi kepolitikan ini menyusahkan mereka dengan biaya-biaya hidup yang semakin mahal, harga-harga bahan pokok di dapur mahal dan Lebih sebagainya. rasional Itu, ya Bu ya. sebetulnya di situ. Ini tadi siapa ya? Mbak Lia mau nambahkan, Mbak Lia? Prof. Nurlia? Yes, saya menikmati jadi pendengar yang baik. Oh, Profesor. Tapi kalau mungkin saya sharing, ada contoh baik sebenarnya yang negara miskin bisa mempraktekkan itu, dan perlahan-lahan saya kira mereka menuju sistem politik yang lebih baik. Memang harus ada bantuan dari luar untuk di tingkat society untuk membuat masyarakat lebih cerdas. Suatu saat saya dapat kesempatan ke Bangladesh, ya, itu negara miskin banget. Selama ini memang pembangunan di negara itu tidak nyambung dengan kebutuhan rakyat. Nah, salah satu penyebabnya para politisi ini selalu lepas tangan. Ketika mereka sudah terpilih, lepas tangan. Ada pendanaan pemerintah misalnya, ya sudah, pemerintah sudah melakukan tugasnya, selesai di situ. Nah, memang Bangladesh ini dikenal banyak sekali NGO-NGO internasional yang membantu untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu dilakukan di tingkat desa. Andai kita bisa lakukan itu, bagus sekali nih Bu Husnu. Di tingkat desa, anggaplah misalnya di kantor desa ya, atau kantor RT RW lah misalnya ya, karena punya RT RW. Mereka tuh sudah punya di sekitar wilayah mereka data. Siapa saja di sekitar wilayah desa itu yang politisi atau caleg-caleg. Ya, dia punya data di situ, dia bikin tabel, tempel di dinding di kantor desa. Siapa yang paling sering berkomunikasi kepada mereka? Ya, itu akan dikasih warna hijau. Siapa yang tidak pernah merah? Siapa yang sekali saja kuning? Dan ini grafik ini berubah-ubah setiap minggu. Seandainya kita bisa mengendorse ya sejak awal sebenarnya KPU. Sehingga ini meminimalisasi orang yang punya duit banyak tiba-tiba muncul di akhir-akhir. I see. Ya, yang dia tidak memelihara jaringan seperti Serangan itu. fajar. Ya, dan ternyata konsep ini dengan tentu penguatan pemahaman kepada masyarakat bahwa percayalah orang yang tiba-tiba datang tidak pernah melakukan apa-apa hanya dengan kekuatan uang, hati-hati seperti itu ya. Ternyata dengan tiket merah dari kantor-kantor desa ini tidak ada yang terpilih tuh, yang merah-merah itu. Jadi dengan mendapatkan tiket hijau itu peluang besar dan mereka terpilih menjadi anggota representatif di perwakilan dari desa tersebut. Ini mungkin salah satu contoh. Memang sekali lagi kalau mau dilihat ringan, beratnya apa? Karena kita sudah sangat terbiasa di beberapa pemilu ini wanipiro, bahkan di tingkat desa. Kenapa teman-teman desa sampai meminta perpanjangan 9 tahun? Bukan saja karena ada dana desa di sana, ya, tapi disitulah gumpalan suara bertumpuk. Di kantor desa itu bisa banyak baju partai, bisa banyak baju caleg, mereka kumpulin. Nah itu tantangan juga. Padahal ya ini sekalinya saya pernah menjadi pemateri di tingkat kelurahan. Saya baru tahu bahwa ternyata di tingkat RT RW itu ya dikumpulkanlah RT RW itu mereka punya anggaran khusus dari pemerintah. Saya tidak tahu di luar DKI ya. Tapi di DKI itu sampai 2,5 atau 3 juta per RT RW. Ya. Nah, salah satu syaratnya adalah mereka tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon. Boleh ya, mereka menerima masukan, pendapat dan seperti itu. Nah, ini saya kira yang bisa dimasuki oleh teman-teman caleg, memberikan pemahaman supaya mereka orang-orang desa ini fair ya, fair dalam menerima karena mereka sendiri mengakui ya RT RW ini bergeraknya dari RT RW, semua caleg-caleg itu udah bergerak dari RT RW dan mereka bisa saja memanfaatkan keberadaan mereka sebagai RT RW, tapi kalau kita misalnya ya semualah kata Bu Husnu tadi juga perguruan tinggi diajak ya. Kita perlu ada perubahan. Saya senang dengan beberapa TikTok ya,
yang orang calon kemudian membawa banyak duit, percaya diri bahwa dengan duitnya dia bisa menang dan rakyat kemudian mengatakan enggak, kami enggak lagi. Yang seperti ini ya yang harus kita sama-sama sebarkan bahwa inilah yang kita harapkan. Mungkin lagi kalau kata Bu Husnul perlu ada TikTok lagi ya. Begitu rakyat dengan ikhlas memberikan suaranya hanya karena bayaran, maka jangan mengharap apa-apa kalau begitu. Karena Anda sudah terbeli, maka jangan harap ada perubahan banyak nanti dalam jadi anggota pembangunan. dewan diam saja ya, nggak mengadvokasi rakyat, nggak membela rakyat. Nah, mungkin juga bisa seperti itu ya. Knowledge sharing ini bisa menjadi salah satu kekuatan ya. Kita sudah melakukan ini setiap Sabtu. Bagaimana bisa mengambil bagian ya dalam sosialisasi tersebut. Ya, izin Bu Husnul, nanti juga saya perlu banyak belajar Bu Husnul karena saya baru dapat SK menjadi tim sel untuk KPU Sulsel. Sulawesi Selatan ya? Iya, Bu, bingung juga deh. Ya, nanti mampir. Makanya diajak ke rumah Bu Husnul kemarin nggak bisa nih. Nggak bisa. Ya, jazakillah Prof. Nurlia. Ya, terima kasih. Satu masukan yang menarik ya, bahwa terjadi hal itu di Bangladesh, jadi upaya kemudian masyarakat atau komunitas untuk melakukan upaya seleksi, screening terhadap para calon ya, tentang keaktifan mereka, outreach tadi yang Ibu Husnul bilang. Tapi kemudian ya saya ada contoh juga nih, mungkin buat Sarah, buat nanti tolong ada Ani, ini caleg Golkar juga bisa bicara. Mungkin tidak hanya Ibu Sarah, dari teman-teman yang lain ya, juga. ada Ani caleg Golkar, ada juga Bramastio nanti. Jadi Bu, di Umraniye di Turki, di Istanbul, Umraniye itu kecamatan di kota Istanbul, Turki. Itu ada hal yang menarik, justru dalam permanen campaign-nya itu, kampanye yang berkesinambungan tidak hanya di masa pemilu, bahkan di masa lain, justru terjadi kolaborasi antar perempuan dari berbagai parpol, dari berbagai partai politik. Jadi buat mereka concern-nya adalah bagaimana Umraniye ini maju, gitu. Bagaimana Umraniye ini sejahtera. Jadi bahkan perempuan-perempuan ini yang menjadi pelopor terjadinya kolaborasi antar partai. Jadi justru lebih tergampang terjadi kerjasama antar ibu, ya, atau antar politisi perempuan dari berbagai partai. Nah, ini mungkin bisa menjadi ini ya. Memang tidak semua partai pasti bisa berkolaborasi. Tapi paling tidak dari beberapa partai itu ada yang mungkin lebih dekat ya, ada punya kedekatan atau punya kesamaan ya visi atau apa, bisa juga menurut saya berkolaborasi dalam hal yang sifatnya kerja amal soleh, dan nanti suaranya kemana ya tadi seperti Bu Husnul, itu udah ada takdirnya masing-masing, itu suara mengarah kemana. Tapi sebagai satu ide bahwa nggak bisa kita mau tanggung sendiri perbaikan gorong-gorong gitu di desa yang jalannya rusak atau apa, itu bisa kita terapkan juga kolaborasi antar perempuan gitu. Sebagaimana ada kaukus perempuan politik, nah dalam hal yang sifatnya implementatif di lapangan bisa juga terjadi kolaboratif. Jadi ya jangan sampai kayak perang musuh-musuhan kayak gitu ya, kompetitor. Jadi bagaimana mungkin merubah jadi bukan pertarungan atau perang, tapi jadi kompetisi yang sehat dan menarik.